sekadar pujian yang kami naikkan lewat bibir mulut kami ya Tuhan, tetapi lebih dari kedalaman hati kami mau taat dan setia. Kami mau menjadi murid-murid yang terus belajar, yang terus bertumbuh dan diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, di bulan awal, di bulan Juni ini kami menikmati betapa baiknya Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Selalu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab kami percaya waktunya Tuhan adalah yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap lawatanmu lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Kami percaya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapan yang sama atas setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah atas kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Juni Bapak Ibu. Ya, udah mau 1 semester lewat Saudara ya. Saya percaya ada banyak kasih dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Saudara. Amin. Amin. Ada banyak juga hal-hal yang mungkin Saudara doakan, Saudara rindukan, mungkin masih dalam kerinduan Saudara. Tapi tetaplah berpengharapan hanya kepada Kristus. Naikkanlah segala ucapan syukurmu kepada Tuhan, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Di bulan Juni ini Saudara, saya akan bicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Katakan sama-sama pelayanan. Keluarga. Amin. Tentu setiap kita ada dalam dua hal ini Saudara. Tapi saya mau kasih tahu Saudara, jangan pernah Saudara beda-bedakan antara pelayanan dan keluarga. Justru ini menjadi satu kesatuan, sehingga satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan, memiliki hubungan yang baik, memiliki harmonisasi. Makanya dibuat katanya harmonisasi. Karena ada banyak orang yang pelayanannya hebat tapi keluarganya nggak hebat. Atau di lain orang lagi keluarganya hebat tapi nggak melayani Tuhan. Makanya harmonisasi pelayanan dan keluarga itu yang harus kita kerjakan Saudara. Kita bersyukur GBI kita, gereja kita, GBI Hopeful, di mana kita sama-sama bertumbuh. Inilah keluarga rohani Saudara. Setiap kita bertumbuh dalam keadaan rohani kita baik dan terus maksimal. Karakter kita menjadi sama seperti karakter Kristus. Katakan amin. Kenapa Yesus, kenapa Tuhan sangat fokus dengan keluarga Saudara? Cuma 2 lembaga yang dimana Tuhan yang buat Saudara. Yaitu yang pertama lembaga gereja, dimana orang-orang Kristen, persekutuan orang-orang percaya, mereka bertumbuh bersama, memuji Tuhan, bersekutu bersama untuk sesama saudara seiman dengan Tuhan. Itu ada dalam sebuah gereja. Itu lembaga yang dimana Allah yang tetapkan. Lalu lembaga yang gak kalah penting Saudara adalah apa? Lembaga yang terkecil namanya apa? Keluarga. Di situ ada ayah, ibu, anak-anak, keluarga Saudara. Dan keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa, di mana Allah menyatakan banyak kuasanya. Yesus Kristus memulai pelayanannya. Mujizat pertama diadakan adalah perjamuan di Kana Saudara, di mana keluarga akan dibangun, di mana adanya keluarga satu dengan yang lainnya. Mujizat Saudara. Jadi Tuhan menempatkan keluarga sesuatu yang penting. Katakan amin. Katakan sama-sama yuk, penting. Ketika kita berkata sesuatu penting, maka cara merawatnya pun pasti berbeda. Amin. Gak mungkin Saudara samakan cara merawat binatang peliharaan dengan merawat keluarga.
Nggak mungkin saudara samakan dengan saudara merawat bunga dengan merawat keluarga. Di gereja kan bunga nggak banyak saudara, ya kan? Itu aja bunga. Dan kadang pun lupa disiram. Saya kadang lihat 2 hari udah kering, saya siram. Tapi percayalah saudara, dalam keluarga bunga boleh lupa disiram, tapi di dalam keluarga saudara gak akan pernah lupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Amin. Iya kan? Makanan, memberi makan peliharaan mungkin pernah tidak diberikan, tapi keluarga harus dipenuhi. Maka itu saudara bahwa Tuhan Bapa di sorga sangat concern dengan yang namanya keluarga. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga itu akan menjadikan keluarga sorga bagi saudara. Sama-sama kita akan belajar saudara. Pelayanan Yesus yang dimulai dan dikembangkan dari rumah tangga, dari keluarga satu ke keluarga yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, selalu dasarnya pelayanan keluarga, rumah tangga. Kita baca dulu saudara, kita pindah Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-38 sampai 44. Lukas pasal 4 ayat 38. Lukas pasal yang keempat ayat 38 sampai 44. Perikopnya di situ, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Saya baca ayat 38 yang genap, saudara nanti bergantian kita, saudara yang ganjil, seterusnya sampai 44 kita bersama-sama saudara. Ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Silakan. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghapit demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dengan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Sama-sama. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Berbahagialah setiap kita membaca firman, merenungkannya serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah saudara, bagaimana pelayanan yang Yesus kerjakan akan menjadi contoh bagi setiap kita. Keluarga-keluarga, rumah-rumah harus menjadikan pelayanan Yesus menjadi patron, menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kita melihat saudara, ayat 38 sampai dengan 40 itu bicara bagaimana ada pelayanan kesembuhan saudara. Saya beberapa kali sampaikan, ketika saudara sakit jangan buru-buru telepon pendeta. Saudara tumpang tangan dulu. Amin. Jangan apa-apa pendeta. Saudara pendeta nggak lebih besar kuasanya daripada saudara. Sama. Kuasa yang sama, sebab kita punya Tuhan yang sama, yang memberi kuasa yang sama atas setiap orang percaya. Jadi kuasa tidak diberikan kepada pendeta saja. Katakan amin. Pendeta tidak ada yang sakti. Hanya saja memang saudara harus terus mempraktekkannya, terus melakukannya, supaya menjadi gaya hidup saudara. Ketika anggota keluarga
sakit tumpang tangan atasnya. Doakan. Dengan iman percaya, kuasa kesembuhan terjadi. Nah, ayat 38 sampai 40 saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang demam keras, saudara. Dan akhirnya ketika ibu mertuanya sembuh, mereka memberikan diri untuk melayani Tuhan. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika Yesus menaruh perhatian dan belas kasihan terhadap anggota keluarga yang menderita sakit, maka lewat kesembuhan itulah akan menjadi sebuah kesaksian. Amin, saudara. Semua kita pernah sakit. Saudara pernah sakit? Lalu pernah disembuhkan? Kesembuhanmu itulah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pelayanan kesembuhan bukan cuma dilakukan pendeta-pendeta, saudara. Dulu saya ingat betul, saudara, masih mahasiswa belum pendeta. Mungkin masih pendekar kali waktu itu. Masih mahasiswa soalnya. Ya, banyak orang salah mengerti. Orang-orang awam pikir, jemaat pikir ketika orang sekolah teologi otomatis pendeta. Enggak, saudara. Sekolah teologi itu kan secara formal, gelar dalam akademik. Tapi kalau jabatan kependetaan itu harus ada ikut diklat di sinode kita. Ada diklat khusus untuk pendeta. Jadi sarjana teologi tidak otomatis jadi PDP, jadi PDM, jadi PDT, enggak. Harus ikut diklat. Nah, untuk ikut diklat ini pun Gereja Bethel Indonesia enggak bisa tiba-tiba gini, Pak, saya ingin ikut diklat, Pak, mau jadi pendeta. Enggak bisa. Jadi Gereja Bethel Indonesia membuat aturan bahwa orang yang mau jadi pendeta harus direkomendasikan oleh gembala pembina. Ya kan? Gak tiba-tiba saya atau Yasan lah kita contoh, Pak, aku mau jadi pendeta. Gak bisa. Saya harus lihat kehidupannya, baru saya usulkan. Saya hanya mengusulkan. Akan ada proses-prosesnya. Kemudian orang akan dilantik menjadi seorang pendeta. Jadi pelayanan kesembuhan gak cuma milik pendeta-pendeta, saudara. Milik orang percaya. Nah, kita bilang gini, ketika engkau menumpangkan tangan atas orang sakit dalam nama Yesus, orang itu akan sembuh. Nah, masalahnya bukan tumpang tangannya. Kadang kita gemeteran mau tumpang tangan. Dalam pikiran saudara ini, sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Kalau gak sembuh malu dah gua. Lah, masalah sembuh enggak sembuh itu bukan urusanmu. Coba bilang kanan kiri, bukan urusanmu. Kamu bukan Tuhan yang menentukan segalanya. Bilang, yakinkan teman kanan kiri, saudara. Karena seringkali jemaat Tuhan ketika disuruh mendoakan khawatir, ragu, saudara. Mereka pikir kalau nggak sembuh gimana, Pak? Lah kalau tiba-tiba yang sakit kita doakan tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gimana, Pak? Terus masalahnya gimana? Saudara cuma alat Tuhan untuk menumpangkan tangan. Sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan. Itu urusan Yesus. Amin, saudara. Bagian kita cuma numpang tangan. Susah lah susah. Susah atau susah, saudara? Saya nggak bilang susah atau gampang. Gampang nggak? Cuma numpang tangan. Bilang kanan kirinya, ternyata gampang nih. Bilang kanan kiri, mulai besok praktek. Amin. Yang opa-opa, oma-oma, cucunya sakit tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Istri suaminya lagi nggak enak badan, nggak enak dompet, bisa nggak didoakan nggak enak dompet? Doakan dompetnya dalam nama Yesus. Keadaan gak baik-baik saja, doakan. Ayo ibu-ibu, doakan suami. Gak salah kalau istri tumpang tangan atas suami.
Nggak salah. Karena sebanyak orang mikir, yang ada pas suami yang tumpang tangan atas istri. Nggak ada ayatnya dilarang. Istri-istri nggak boleh tumpang tangan atas suami, nggak ada. Karena saudara hanya media. Ada kalanya saya minta istri tumpang tangan. Doakan saya. Kalau lagi pergi-pergian jauh, iya kan? Masing-masing kita punya kuasa yang sama, amin. Maka itu tumpangkan tangan. Orang tua, bapak ibu, tumpangkan tangan atas anak-anakmu. Makanya kita bilang ini, mulai dari kecil, sejak dini, ajarkan dia firman, ajarkan dia kebenaran. Nanti dia besar, saudara nggak akan sulit. Kenapa? Ada bekal, ada kebenaran yang memproses kehidupannya. Berbahagialah saudara ketika anak-anak saudara semua terlibat dalam pelayanan, aktif dalam pelayanan. Satu kali waktu saya dulu dapat pengerjaan saudara, ada orang tua bilang begini, Pak, saya tidak terlalu suka kalau anak saya terlalu aktif pelayanan, sekolahnya jadi ketinggalan. Saya bilang, oh jangan disalahin pelayanan, tante. Saya bilang, tante pilih mana? Anaknya aktif di gereja atau aktif di klub malam? Dia mikir juga mau bilang pilih aktif di gereja, dia lagi marah karena anaknya terlalu aktif di gereja. Sampai dia bilang gini, tiap hari ke gereja, Senin Selasa ke gereja. Lama-lama udah tinggal di gereja, hidup di gereja. Disalahin gereja. Puji Tuhan anaknya benar-benar pelayanan di gereja, aktif di gereja. Karena dia suka bantu-bantu. Kadang WBI juga lagi ibadah, dia suka bantu-bantu. Tante, apa yang bisa saya lakukan? Saya bantu tante. Kan ibu-ibu kan kasihan angkat meja, dia angkat. Yang begini kan nggak banyak orang ambil bagian, saudara. Tapi dia tahu yang begini-begini, kalau cuma begini saya bisa. Jadi dia aktif. Jadi banyak orang tua senang sama dia, tapi orang tuanya nggak senang. Lalu kasih pengertian. Akhirnya saudara, udah Pak, nggak apa-apa. Sekian lama, nggak apa-apa. Mau jadi pendeta juga nggak apa-apa. Emang kalau orang tinggal di gereja otomatis jadi pendeta? Saudara mau nginap 1 bulan pun di gereja, nggak otomatis jadi pendeta lah saudara. Nggak otomatis. Makanya setiap kita bukan cuma pendeta, semua orang percaya punya kuasa untuk kesembuhan. Ayo kita sama-sama praktekkan saudara pelayanan kesembuhan ini. Jangan pernah ada di pikiran kita, aduh sembuh nggak ya, sembuh nggak saya, malah kadang hidup anjing, sembuh enggak lah, enggak, bahaya dah, udah nggak usah, nggak jadi dah. Jangan saudara, jangan. Para malaikat bilang ini, udah doain. Saking ragunya kadang kita tanya teman, lu aja, gua nggak berani. Temennya bilang, lah lu aja nggak berani apalagi gua. Jadi ketika ada teman saudara yang bilang begitu, lu aja deh, oke. Tangan lu tumpang tangan di gua tumpang tangan. Gitu semua. Nggak apa-apa. Saling tumpang tangan. Jadi kuasanya maksimal berkala. Karena kan saudara ragu-ragu kan, aduh, gimana ya? Duh, gua pegang lu deh, lu pegang dia. Nggak apa-apa. Saya menemukan kadang banyak kisah-kisah WPI ibu-ibu gitu kan, ngobrol-ngobrol, aduh gimana ya dok ya, dulu saya banyak ditanyain ibu-ibu saudara, aduh kita ragu, kita takut mau doain, tiba-tiba nanti kalau lah nggak sembuh tambah parah gimana ya? Nggak apa-apa tante, doain aja terus. Tante nggak di penjara begitu tiba-tiba tambah parah, dipanggil, dipenjarain enggak. Urusan kesembuhan mah urusan Tuhan, kita cuma alat Tuhan. Terjadi kesembuhan, puji Tuhan, nggak terjadi, berarti memang Tuhan lagi mau mempersiapkan dia untuk sesuatu yang terbaik. Jangan khawatir ketika belum sembuh, nggak kiamat saudara. Bahkan Rasul Paulus pun
Sampai akhir hidupnya, akhir pelayanan dia bilang lagi, ada duri dalam dagingnya. Kurang dapat apa pelayanan Rasul Paulus? Orang lain dia doakan sembuh dengan nama Tuhan Yesus, tapi dirinya sendiri ada duri dalam daging yang tidak diangkat oleh Tuhan. Tuhan lebih tertarik untuk hidup kita lebih baik daripada cuma sekedar kesembuhan. Kalaupun Tuhan izinkan saudara masih belum sembuh, saudara terus tetap setia. Jadi iman itu bukan cuma begini, ketika saudara sakit disembuhkan, berarti saudara punya iman. Iman yang benar itu adalah ketika saudara sakit, sekalipun belum disembuhkan, saudara tetap percaya Tuhan penyembuh. Itu iman yang benar. Dalam keadaan apapun, keadaan tersulit apapun, kita tetap mempercayai Tuhan. Itu iman yang benar. Jadi iman bukan cuma sekedar iman yang baik, iman yang taat, bukan. Tapi harus diuji lewat kehidupan saudara, sehingga imanmu tetap benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, pelayanan kesembuhan pun selalu erat kaitannya dengan hidup kita. Kita menjaga hidup benar, Tuhan akan pakai saudara. Satu kali saya ketemu dengan encim-encim saudara, nggak rajin ke gereja, karena memang hari Minggu dia jualan. Tapi kalau ada ibadah-ibadah di lain hari Minggu, rajin sudah, lebih awal datang. Bahkan hari-hari besar, dia rajin. Persembahan kadang dia titip. Sekarang saya bilang gini, enggak, dia emang titip. Persembahan titip, saya bilang. Memang kayak orang tua dari zaman dulu di kampung. Di kampung dulu begitu saudara. Istrinya ayo pak kita ibadah, titip lah titip persembahan. Paling banyak lagi salam ya. Salam sama siapa? Sementara dia nggak ke gereja, tapi anak-anaknya disuruh ke gereja. Ayo rajin ke gereja, rajin ke gereja. Lah dia nggak ke gereja. Sama kayak kenek besar, gerogol. Lah dia masih di kali terus. Besar udah nyampe ke gerogol. Karena kenek kan gitu loh. Teriak-teriak tapi dia nggak ngalami, nggak ikutan sudah. Ayo, Pulau Gadung. Besar udah nyampe Pulau Gadung, dia masih di gerogol. Kita kan enggak sadar. Makanya bicara pelayanan kesembuhan, kita pun harus jaga hidup. Sama seperti encim-encim tadi. Tapi dia punya kuasa. Ketika dia berdoa, orang sembuh. Dia berdoa, orang sembuh. Kenapa? Dia menjaga kualitas kehidupannya. Amin saudara. Itu 2 tahun kalau nggak salah. Akhirnya tahun ketiga, dengan bertumbuhnya imannya dia, lalu dia bilang begini, mulai minggu besok saya mau ibadah. Dagangan di mana? Cip, gak apa-apa, Tuhan udah ganti. Tapi saudara saya nggak bilang begini, saudara jangan konyol juga, tiba-tiba saudara tutup. Kalau Tuhan mau tutup, saudara tutup ibadah. Kalau saudara sudah mengutamakan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan kehidupan orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Harus Tuhan yang ngomong, saudara. Amin. Makanya harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika bicara pelayanan kesembuhan, dari rumah ke rumah, keluarga ke keluarga, menjadi tempat di mana Tuhan untuk apa? Mendemonstrasikan, menyatakan kuasa kesembuhan. Tumpang tangan anak-anak dalam nama Yesus sembuh. Jangan pula udah didoakan, 1 jam lagi dikasih es anaknya. Lah, dikasih udah tahu batuk, dikasih coklat. Lah,
harus sinkron, saudara. Iya kan? Kita udah doain, tapi dalam praktek kehidupannya kita kasih yang membuat pemicunya, saudara. Enggak itu juga harus dijaga. Kita doain supaya sembuh, lah istirahatnya kurang. Semua ini harus harmonisasi, saudara. Bukan cuma sekadar seimbang, harus benar-benar diperhatikan harmoni dalam segala keadaan hidup kita. Kerja itu baik, tetapi ketika saudara menjadi workaholic, kerja, saudara nggak akan menikmati upah dari pekerjaan saudara. Saudara akan hanya capek, lelah, letih, lesu. Semua harus harmoni, saudara. Makanya antara pelayanan dan keluarga harus harmoni. Masing-masing punya tanggung jawabnya, masing-masing punya perjalanannya. Ayo mulai praktek. Selesai ibadah mulai praktek. Kalau ada yang sakit, jangan buru-buru telepon ibu kepala, jangan buru-buru telepon bapak kepala. Bukan bapak ibu kepala nggak mau direpotkan, tetapi saudara pun sama-sama harus praktek doa untuk kesembuhan. Pak, kalau sakit sendiri gimana Pak? Tumpang tangan sendiri dalam nama Yesus, sembuh. Amin, saudara. Yang kedua, selain dalam keluarga ada pelayanan kesembuhan, dalam keluarga pun harus dipraktekkan pelayanan pelepasan, saudara. Ayat 41, melalui rumah tangga atau keluarga, Yesus pun menyatakan kemenangannya atas setan, saudara. Ya. Dalam setiap perjalanan pelayanan Yesus dari desa ke desa, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari rumah ke rumah, ada banyak Yesus mengusir roh-roh jahat, mengusir setan-setan, saudara. Orang ini harus dilepaskan, harus disembuhkan. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang mengalami kebebasan dari belenggu setan. Dulu waktu saya masih muda, saudara, sebelum menikah maksud saya aktif dalam pelayanan pelepasan, saudara. Ya kan? Orang-orang yang terlikat, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang mungkin dulu pernah terlibat perdukunan, pernah terlibat dengan roh-roh nenek moyang. Setiap kita ini kan punya latar belakang budaya masing-masing, suku masing-masing, tentu punya tata cara masing-masing. Saudara yang dulu masih muda atau dulu belum menikah, mungkin pernah terlibat apa? Minum air wudhu, atau terlibat praktek-praktek sebelum ibadah sebelum kita menjadi Kristen. Dulu mungkin agama kita sebelumnya membawa kita, ngajarin kita praktek-praktek begitu, saudara, hidup. Ya sekarang harus diadakan pelepasan, saudara. Sama seperti dulu waktu saya sebelum menikah sama istri, kan keluarga istri agak unik, saudara. Dari mama mertua itu perempuan kebanyakan. 7 ya? 7, 6 cewek, 1 cowok. Cowoknya udah dipanggil tua, muda, saudara. Tinggal cewek 6. Dari papa mertua saya itu 8 laki-laki semua. Lalu papa mertua, mama mertua menikah, punya anak 2 perempuan semua. Otomatis istri pasti punya kekhawatiran, entar anak gua cowok semua atau cewek semua. Kan begitu teorinya. Lalu saya bilang, tenang, dari keluarga itu aman, lengkap. Artinya, saudara, ketika ada hal-hal yang di atas kita, keturunan di atas kita, saudara harus lakukan pelepasan. Saya punya teman, dia bilang begini,
keluarganya semua terlibat kawin cerai, semua. Lalu saya takut bro, mau menikah, jangan-jangan kutuk itu masih ada. Saya bilang sebelum you menikah adakan pelepasan, lepaskan kutuk itu supaya stop, di kamu sudah tidak ada. Ada lagi yang unik, semua keluarganya pernah kecelakaan, dan sebulan itu bisa sekali 2 kali kecelakaan, sering. Saya bilang harus dilepaskan, ya kan? Harus dilepaskan. Jangan-jangan dulu pernah terlibat kuasa-kuasa kegelapan. Harus diadakan pemutusan, saudara. Supaya dulu kita belum percaya Tuhan, dulu kita belum hidup sungguh-sungguh. Sekarang kita ini hidup sungguh-sungguh, saudara. Tuhan harus kikis kehidupan kita di masa lalu, supaya setiap karakter yang dulu, kehidupan yang dulu, itu harus dikikis. Kita mulai hidup benar. Makanya saya selalu senang ketika ada banyak orang yang memilih untuk tetap hidup benar dalam keadaan apapun. Kenapa? Tuhan sedang berurusan dengan orang itu. Tuhan sedang kikis. Makanya saudara, ketika saudara tetap setia, tetap rajin, tetap sungguh-sungguh, lalu hidup saudara semakin berat. Saudara mulai mikir gini, dulu kayak saya nggak setia banget sama Tuhan, kayaknya hidup nggak sesulit ini. Sekarang kenapa sulit ya? Saudara tanya Tuhan. Tuhan sedang proses hidup saudara. Tuhan sedang membentuk kehidupan saudara, supaya apa? Saudara semakin dimurnikan. Emas yang murni itu harus dilebur. Saudara tahu lebur? Dia harus ditembak dengan api yang cukup punya tekanan, sehingga dia meleleh, dan lelehannya itu akan terlihat mana molekul-molekul yang masih menempel di emas yang murni, lalu pada dihasilkan di pinggir. Ganti baterai. Sehingga Pak, adalah emas murni namanya. Semua yang gak baik, semua yang buruk harus dipinggirkan. Amin saudara. Makanya saudara harus cek hidup kita, harus terus cek. Tuhan tetap harus terus kikis setiap karakter-karakter yang tidak baik. Mungkin dulu kita suka bohong, sekarang udah sungguh-sungguh nih. Tuhan akan latih saudara. Tuhan akan kasih saudara kesempatan dalam sebuah pilihan. Saudara mau tetap melakukan kebohongan atau mau hidup jujur? Kalau saudara berkata, aku mau hidup benar, saudara sudah melangkah satu langkah step hidup yang lebih baik. Dan proses hidup itu pun akan terus berjalan, saudara. Saya selalu bilang begini, orang yang bertobat nggak tiba-tiba dia menjadi suci. Enggak, ada prosesnya. Dia dimurnikan. Hari ini mungkin dia masih melakukan banyak dosa, besok dia harus belajar lagi. Setiap hari harus bertobat. Saya sudah katakan selalu, pertobatan itu sekali seumur hidup saudara. Amin. Kalau bertobat itu harus tiap hari. Hari Senin bertobat. Ada hal-hal yang saudara lakukan nggak menyenangkan orang lain, bertobat. Selasa bertobat. Bertobat tiap hari. Harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hidup kita ini terus dimurnikan. 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 Kalaupun saudara, ketika saudara mungkin di keluarga besar, tiba-tiba ada yang kerasukan, saudara jangan panik, jangan takut. Saudara samperin, tumpang tangan saja dalam nama Yesus, keluar. Udah. Bila perlu saudara muji Tuhan, nyanyi, nyembah Tuhan.
Cuman orang kudus yang bertahan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, ayo terus kita akan lakukan terus pelayanan pelepasan saudara. Supaya apa? Kehidupan kita ini hari demi hari semakin diperbaharui dan diperbaharui. Markus 16 ayat 17. Bagaimana kita baca dulu saudara, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Amin. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan saudara dalam nama Yesus. Jangan saudara usir setan dalam nama Pak Gembala, enggak kuat. Dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir, di tengah-tengah keluarga, pelayanan penginjilan saudara harus aktifkan. Tujuan utama kedatangan Yesus adalah untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah. Untuk itulah dia diutus oleh Bapanya, menyatakan kebenaran, menggenapi Injil Kristus. Jadi bukan cuma sekadar kesembuhan fisik, kelepasan dari kuasa-kuasa setan, tetapi yang lebih utama adalah keselamatan jiwa-jiwa dari hukuman kekal. Saudara bisa bayangkan saudara, ketika saudara tidak memberitakan Injil, ada banyak orang di luar sana yang akan binasa jiwanya, binasa hidupnya. Saudara tahu kalau binasa bukan cuma setahun 2 tahun, selama-lamanya dia akan binasa. Mulai dari keluarga saudara. Jangan sampai satu keluarga saudara ada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mungkin saudara bilang gini, dia Kristen sih Pak, dia udah kenal Tuhan Yesus sih Pak. Bawa dia untuk belajar sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan Yesus. Supaya apa? Terus hidupnya diperbaharui, benar di dalam Tuhan. Amin. Ayo lakukan penginjilan kepada orang-orang yang kita kasihi. Sekiranya biarlah rumah tangga kita menjadi sarana Tuhan sebagai rumah kesaksian, di mana berita Injil Kerajaan Allah terpancar dan diterima orang-orang yang ada di dalam keluarga itu dan di sekitar keluarga. Semua orang-orang mengasihi Tuhan. Yang terakhir saya mau bilang begini, bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Itu enak saudara. Satu keluarga melayani. Dulu awal-awal merintis gereja ini saudara, iya kan? Ibu yang WR, saya khotbah, saya yang jalanin kolekta, saya main drum juga, kadang main gitar. Setelah pulang, saya buru-buru ke bawah, nyambut jemaat. Ya kan? Tadi di awal sebelum ibadah asyik, shalom, masuk ibu. Sekarang kan udah enggak. Kita udah ada asyik. Amin. Sudah ada yang kolekta. Ayo saudara, saudara yang belum terlibat pelayanan, ayo melayani Tuhan. Supaya satu keluarga itu melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, saudara akan terus mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan berkata bilang begini, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah. Apa yang menjadi kepunyaanmu menjadi milikmu. Saya berdoa kiranya keluarga-keluarga di GBI Hopeful hari demi hari akan terus menikmati harmonisasi pelayanan dan keluarga dalam Kristus Yesus. Amin.